Suara saya terdengar jelas tidak ya? Jelas dan Terdengar merdu. jelas ya. Oke, ya. Nggak ada Bu Ari. Oke, terima kasih. Jelas sekali. Karena ada yang komen tidak terdengar suaranya gitu. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Terima kasih sekali. Saya kali ini, ini saya diberi mandat untuk cerita tentang Jogja Heritage Society yang seperti tadi dibilang Bu Riri ya. Saya tidak jelas sebenarnya identitasnya. Saya kadang mewakili JS, saya juga kadang mewakili Magelang. Tapi penelitian saya dan tempat bekerja saya di Medan, Sumatera Utara. Nah, tapi ketidakjelasan ini malah membuat saya menjadi banyak belajar sebenarnya. Oke, terima kasih. Dalam waktu beberapa menit ini saya akan menceritakan tentang Jogja Heritage Society. Apa sih dan gimana sih kegiatan kita atau kiprah kita, kiprah para senior ya sebenarnya. Kalau kami bilang kami itu kok saya rasanya terlalu angkuh gitu ya. Karena saya yakin Jogja Heritage Society ini bisa sampai sekarang juga berkat para pendiri dan para senior dan para narasumber yang luar biasa hebatnya yang ada di Jogja Heritage Society. Nah, sekilas saya akan bercerita tentang Jogja Heritage Society yang berada di Yogyakarta tepatnya, tapi sebenarnya anggotanya tidak hanya ada di Yogyakarta, di Jakarta, bahkan yang ada di luar negeri pun ada, Jakarta, Semarang, dan sebagainya. Maaf, filenya belum berupa tayangan ya, PPT-nya? Bentar, Bu. Belum ini ya? Buat tayangan. Oke, sebentar, Bu. Ya. Mungkin di display, Mbak Tami. Sebenarnya udah saya display, cuman karena mungkin saya pakai proyektor juga, jadi nggak kelihatan di ini. Ini kesalahan pada laptop saudara-saudara. Iya. Ini sudah? Ya, sudah. Oh, tadi. Ya, ini berhubung sudah merasa tua, jadi saya kadang-kadang pakai laptop dan pakai TV, dan di TV sudah slideshow, tapi ternyata di laptop belum. Oke, Jogja Heritage Society itu seperti yang tadi saya katakan, tulisannya Jogja, tapi anggotanya kita tersebar dimanapun, yang pada prinsipnya para anggota ini adalah orang-orang yang mempunyai feel terhadap Jogja, yang merasakan nuansa Jogja, baik yang mungkin lahir di Jogja, besar di Jogja, atau pernah sekolah di Yogyakarta. Jogja Heritage Society didirikan tahun 1998, jadi sudah 22 tahun ya, sudah setengah dari usia saya ini, dan tujuannya lebih ke menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya pelestarian alam, budaya, dan sojana, serta pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya Jogja Heritage Society ini yang anggotanya terdiri dari berbagai bidang keilmuan, dari semua lapisan masyarakat, dan dari semua pekerjaan. Ada arsitek, ada planolog, ada sejarawan, ada sosiolog, ada seniman, berbagai macam di sini. Menyelenggarakan kegiatan pelestarian alam, budaya, dan sojana, kita sejak dulu selalu melakukan berbagai macam kegiatan, baik yang dilakukan lapangan, ya kita sering jalan-jalan. Tidak kita pungkiri, kegiatan yang paling menyenangkan buat JHS ini adalah pada saat kita jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan kita tidak hanya sekedar bertemu sapa langsung, tapi kita juga bisa berdiskusi panjang lebar yang pastinya kaitannya dengan pelestarian, dengan cagar budaya, dengan pusaka kita, pusaka Indonesia. Dan ini juga pelestarian di sini, kita tidak hanya melulu Yogyakarta, tapi kita juga berbicara tentang pusaka di kota yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan pusaka masa depan melalui pemeliharaan kesejarahan yang mampu mewadahi kebutuhan sesuai perkembangan. Yang ini bisa kita lihat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya berdiskusi. Ya,
Berbagai kegiatan yang maaf terlalu cepat. Berbagai kegiatan sudah kita jalankan, tapi sebenarnya di JAS sendiri terbagi dalam beberapa, kalau boleh saya katakan, maaf ini kok lari-lari. Nah, ada berbagai kegiatan atau sasaran yang sebenarnya dijadikan panduan dari JAS, yaitu ada inventarisasi dan dokumentasi, ada penelitian, ada perencanaan dan pelestarian. Penelitian seringkali kita melakukan kajian-kajian yang kemudian disusul dengan atau didukung dengan diskusi-diskusi, baik itu dilakukan secara ilmiah maupun non ilmiah, sambil bincang-bincang, sambil ngobrol. Kita mendatangi satu kasus, mendatangi satu tempat, atau kadang kita juga melakukan diskusi di rumah-rumah para senior gitu ya. Kemudian ada perencanaan dan pelestarian, pengelolaan dan pelestarian, pendampingan kepada masyarakat juga kita lakukan, termasuk dulu pernah ada kegiatan yang bekerja sama dengan BPPI, yaitu membuat buku ya. Kemudian ada pendidikan, tidak jarang kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, advokasi. Sering sekali anggota-anggota JHS ini yang di dalamnya banyak sekali narasumber, baik dari pemerintahan, dari akademisi, maupun dari pemerhati yang luar biasa berkiprah dalam pelestarian, termasuk juga informasi dan publikasinya. Ini beberapa kegiatan jelajah pusaka yang pernah kita lakukan, yang terpusat di Yogyakarta. Untuk slide ini ada kita mendatangi berbagai macam berbagai tempat ya. Paling menarik buat saya paling menarik adalah Ngelanggeran. Kenapa kok menarik? Karena disitulah saya naik bukit yang cukup melelahkan. Kalau yang lainnya kita berkisar ke daerah-daerah perkotaan ya, yang tidak meminta kita punya fisik yang kuat, tapi di Ngelanggeran ini kita harus naik ke baru setengahnya atau sepertiganya pada saat itu. Kemudian kita melihat situs Sokoliman yang luar biasa hebatnya. Nah, kemudian kita juga ke berbagai tempat lainnya, ada Museum Yogyakarta, Museum Sono Budoyo, Ulun Sentalu dan lainnya. Dan yang ini ada kegiatan di pusaka di luar daerah istimewa Yogyakarta, ada Magelang, ada Purworejo, Surabaya, Magelang, ya Magelang tempat saya sendiri gitu ya. Jelajah pusaka Rembang, Liangan, Sangiran dan sebagainya. Nah, ini beberapa foto kegiatan kami yang dilakukan sebelum pandemi. Nah, karena pandemi, semua kegiatan ini terhenti, dan saya rasa tidak hanya Jogja Heritage Society, tapi juga komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, ini saya tampilkan flyer dari kegiatan selama pandemi. Jadi JHS melakukan diskusi-diskusi yang mungkin dilakukan awalnya 2 minggu sekali, yang saat ini kita sudah bermainnya sudah 1 minggu sekali. Yang diawali pada bulan Agustus, yaitu bulan Juli, yaitu oleh Ibu Ilmi. Jadi kegiatan online ini, kegiatan bincang-bincang namanya, bincang-bincang JHS gitu. Diawali dari pemikiran bahwa anggota JHS ini narasumber semua. Nah, berawal dari para anggota JHS ini adalah narasumber, kita meminta para anggota ini untuk mempresentasikan pengetahuan yang dimiliki. Nah, diawali dari Wajinwa tentang wayang Cina, kemudian berlanjut ke permukiman Cina di Jogja, kemudian ada tempat-tempat spiritual yaitu di Magelang, Temanggung dan sekitarnya, kemudian Sendang Sono, yang kemudian juga berlanjut ke tempat-tempat yang lain dan tidak hanya berhenti di Yogyakarta atau di sekitarnya Magelang juga. Kita juga kemarin sempat mengunjungi atau bervirtual via terkait dengan Sojana Toba. Kebetulan saya sendiri yang menyampaikan. Juga pada saat ada momen-momen tersendiri atau isu-isu menarik, kita juga menampilkan perbincangan. Salah satu contohnya yaitu Safe Garden City Kota Baru,
yang baru dilakukan bulan awal Oktober kemarin, serta ada waktu itu ada isu terkait dengan World Heritage Yogyakarta ya ke UNESCO, yaitu dipaparkan oleh Prof. Bobi, dan juga di sini ada Pak Punto juga ya yang bicara tentang historic urban landscape. Nah, pada bulan Agustus kita juga terlibat dalam kegiatan yang kita ikuti, yaitu kegiatan bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana alhamdulillah JHS bisa lolos masuk dalam kegiatan mereka FBK, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, yang kita mengambil judul atau topik ya, karya kreatif cultural and natural mapping of Yogyakarta Historic Urban Landscape. Nah, ini bagian dari kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang sebenarnya kegiatan ini diawali dari berbagai kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa dipungkiri ini peran Bu Laretna Sita Adisakti itu sangat besar sekali. Kita mengawali dari kegiatan. Cepat ya Mbak Tami ya. Oke, 2 menit lagi. Yang dilatar belakangi oleh kegiatan-kegiatan talk and show song gitu. Jadi perbincangan menyanyi yang kemudian berlanjut ke ada 1 tambah 1 sama dengan 7, yang di dalam 1 tambah 1 sama dengan 7 ini kita memuat Kota Pusaka Yogyakarta, yang karena ada tawaran terkait dari fasilitasi bidang yang kita mencoba mengajukannya, dan latar belakang kegiatan kita ini adalah banyaknya narasumber yang ada di JHS dan juga banyaknya peta-peta yang sebenarnya sudah ada di Yogyakarta, tapi itu semua belum termuat dalam satu form online. Nah, pada saat ini kita mencoba untuk membuat website dengan mengumpulkan data-data yang sudah tersedia di JHS maupun data-data yang sudah tersedia di peta-peta, yang sebenarnya peta-peta itu sudah diterjemahkan oleh para narasumber yang ada di JHS dan juga yang ada di luar JHS, tapi berada di sekeliling JHS. Kegiatan ini masih berlangsung insya Allah sampai akhir November, dan nanti launchingnya insya Allah kita bisa mengundang Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Tami. Lebihnya nggak banyak kok. Oke, mungkin bisa di stop share screen-nya Tami. Oke, terima kasih Mbak Tami. Berikutnya sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, kita akan ke Mas Lengkong Sanggar Ginaris. Mas Lengkong ini lulusan dari program Magister Arkeologi UGM ya. Kemudian sekarang ya aktif di Ertim Conservation Institute Semarang. Nah, kali ini Mas Lengkong akan menjelaskan apa itu Ertim, kemudian bagaimana kegiatan Ertim di saat pandemi, dan juga bagaimana kaitannya dengan guratan jalur rempah. Silahkan. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Lengkong Sanggar Ginaris. Saya di sini mewakili sebagai dari Ertim Semarang. Saya baru bergabung dengan Ertim baru pada awal tahun 2020, tapi sudah cukup lama bekerja sama dengan mereka. Di sini saya mohon izin untuk share screen. Bisa ya? Sudah ya? Belum, masih disable. Apakah udah bisa, Mas Lengkong? Oke, baik. Kalau gitu boleh saya bantu sebutin dari yang saya aja Pak Paul. Sebentar, belum. Kalau saya bisa, harusnya Mas Lengkong juga bisa, karena sudah dibuka share-nya itu. Belum, ini dari Ibu di partisipan screen sharing. Sudah saya stop. Benar.
sepertinya Mas Lengkong mesti dijadikan co-host. Tapi enggak ya Mbak Tami juga nggak dijadikan harus, co-host kok ya. Oke, share screen gitu enggak bisa Mas? Ya, belum bisa, Bu. Oke. Ya. Bisa dibantukah? Coba. Iya, ini ya kalau dari settingnya harusnya udah bisa. Baik. Apakah sudah? Dicoba lagi Mas Lengkong. Ini masih bisa ini. Disable. Masih disable. Oh, atau bisa sudah materinya udah dikirim ya? Belum, Bu, kalau materi. Belum. Oh, materinya belum dikirim ya. Enaknya gimana? Atau sambil nunggu ini langsung cerita aja gitu aja, Mas? Enggak, mungkin pembicara berikutnya dulu, Mbak, sambil Mas Lengkong menyiapkan. Boleh sambil nunggu ini ya, sambil dibantu Mbak Ira ya. Oke. Boleh dikirimkan ke aku nanti. Iya. Ya, nanti saya kirim. Ya, saya langsung kirimkan. Nanti kita dulu saja. Saya kirim dulu. Ya. Kita dulu saja. Kita ke berikutnya dulu aja ya, Pak. Berikutnya adalah Pak Zakaria, ya. Pak Zakaria, Pak Zakaria adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, ya. Seperti yang tadi, Pak Zakaria juga akan menceritakan bagaimana kegiatan yang dilakukan di terutama di masa pandemik ini dan bagaimana setahun ke depan, kemudian bagaimana kaitannya dengan jalur rempah. Silakan Pak Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam diskusi daring ini. Seperti yang kita ketahui, mungkin semua budaya tahu bahwa tahun 2020 ini Bapak Dirjen Kebudayaan meluncurkan satu program yang disebut Jalur Rempah. Ya. Jadi ini merupakan tugas tambahan kami di luar daripada tugas tupoksi yang sudah dijadikan bahwa kami adalah pelestari cagar budaya. Nah, Jalur Rempah ini pada waktu rakor bulan Maret kalau nggak salah 2020 itu terjadi semacam imbauan kepada seluruh dinas tingkat 2 untuk bekerja sama dalam menyukseskan jalur rempah ini. Tetapi ternyata di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota cuma ada 3 yang melakukan, yaitu dan semuanya kota, yaitu Kota Mojokerto, Kota dan Kota Surabaya. Nah, dari ketiga kota ini untuk jalur rempah ternyata dilewati dengan Sungai Berantas. Nah, jadi kemungkinan nanti yang akan kita angkat adalah jalur rempah melalui juga Sungai Berantas ini. Nah, apa saja komoditinya? Nah, yang kita lagi bahas sekarang lebih banyak pada kuliner, jamu, herbal dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang akan kami bahas, dan kemarin kita sudah diskusi di 3 kota ini untuk mempersiapkan programnya dari tahun 2021, 22, 23 dan 24 ini untuk semuanya jalur rempah. Nah, kalau kami punya sedikit coba materi yang ingin saya sampaikan. Oke, sebentar ya Pak. Nah, ini next. Nah, sesuai dengan permintaan panitia bahwa ini tadinya jalur rempah, sehingga saya belum mengangkat semua cagar budaya yang ada, tetapi ini mulai saya coba sampaikan tentang latar belakang jalur rempah yang kami buat berdasarkan instruksi dari Pak Dirjen Kebudayaan, dan ini memang sudah menjadi program seluruh BPCB yang ada di wilayah
negara kita Republik Indonesia. Next. Nah, ini beberapa titik yang dijadikan jalur rempah, mulai dari Raja Ampat sampai ke Banda Aceh dan Jawa Timur, termasuk dalam simpul yang simpul 7 adalah Surabaya, Mojokerto, dan untuk Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini pengertian rempah-rempah, karena ternyata di sini kami belum mendapat panduan atau pedoman tentang apa yang dimaksud dengan rempah-rempah itu sendiri, tetapi kami sudah mulai membuat satu pemahaman, karena ternyata jalur rempah yang dimaksud itu cuma dibatasi menurut pertanian itu adalah lada, cengkeh, pala, dan kayu manis, tetapi kita tidak bisa membatasi diri pada keempat unsur tersebut, tetapi harus lebih kepada masih banyak rempah-rempah yang lain sebenarnya yang harus kita perkenalkan. Lanjut. Nah, saya lanjut lagi. Ini jalur rempah ada 4, yaitu jalur daerah produsen rempah, pasar lokal, dan pengumpul rempah-rempah. Nah, mungkin nanti di Jawa Timur ini kita untuk rempah-rempah yang ada di Jawa Timur mungkin seperti laos, kunyit, dan lain sebagainya untuk masakan itu mungkin ada sekitar mana dulunya. Nah, ini yang lagi kita juga cari dalam naskah-naskah kuno kita. Kemudian kita tahu bahwa di Jawa Timur ini tidak orang Jawa saja, ada juga orang Arab, ada juga Cina, ada India, dan mungkin itu ada kolaborasi dalam suatu masakan. Nanti mungkin hasilnya bisa kita lihat bersama ke depannya. Nah, ini jalur, kita tahu bahwa jalur rempah itu ada jalur laut dan ada juga jalur sungai. Nah, di mana sini Sungai Berantas untuk Jawa Timur dan sebagian juga ada Bengawan Solo. Ini adalah hasil dalam melaksanakan jalur rempah di 3 kabupaten dan termasuk Dinas Parbud Provinsi Jawa Timur. Walaupun memang masih tidak terlibat secara langsung, tetapi kami minta untuk difasilitasi bahwa bahwa kabupaten-kabupaten kota yang belum ikut di dalam kegiatan ini, mudah-mudahan di tahun depan ini bisa dilibatkan bersama gitu. Lanjut, saya akan memperlihatkan sedikit video yang mana hasil kerja di Kota Mojokerto yang mencoba memanfaatkan jalur sungai. Nah, ini bisa ke depan kita jadikan sebagai salah satu bandar dalam melakukan sebagai alur transportasi di Sungai Berantas untuk Jawa Timur. Lanjut, mungkin bisa diputar. Bisa diputar, Mbak? Karena saya sudah kirim ke Pak Hasbi. Bisa, Pak, sebentar. Ini lagi saya persiapkan. Oke. Kota Mojokerto, yaitu balai besar wilayah Sungai Berantas ini belum memberi izin pengembangan. Ini mungkin menjadi kendala ke depan yang harus kita sama-sama berdiskusi, melakukan FGD dengan balai sungai supaya pengembangan sungai ini bisa dijadikan salah
satu tujuan wisata maupun sebagai bukti adanya jalur perdagangan di masa lalu. Sinyalnya kurang bagus nih. Iya, dipercepat aja mungkin nanti sampai lihat kapal. Nah, ini adalah salah satu pengembangan sekitar wilayah sekitar pinggir sungai yang nanti akan dikembangkan oleh Kota Mojokerto. Ya, terus nah ini daerah-daerah wisata di aliran sungai yang direncanakan oleh Kota Mojokerto. Nah, ini terkait juga dengan nanti ada dermaga, kemudian ada perahu, yang mana perahunya sebenarnya sudah bekerja sama dengan, menurut Ibu Wali Kota waktu kami diskusi, mereka sudah ada investor yang siap menyumbangkan 10 perahu yang memiliki ciri khas Majapahit pada masa lalu, tetapi ini belum bisa dilaksanakan karena sungainya sendiri belum mendapat restu dari Balai Besar Sungai Berantas. Nah, ini belum pada pantainya ya, nanti kita lihat pada pinggir sungainya atau bibir sungainya nanti yang bagaimana ada perahu simpang siur gitu. Nah, ini dianggap bahwa itulah perahu ya. Ini salah satu perahu dermaga yang akan kita jadikan bahwa transportasi dalam pengangkutan rempah-rempah dari hulu ke hilir dan sebaliknya begitu pula. Mudah-mudahan ke depan nanti pengembangan wisata air sekaligus juga jalur rempah ini bisa dikembangkan di Kota Mojokerto. Itu harapan kami. Mungkin itu kalau jalur rempah. Sekarang saya ingin berbicara tentang penanganan cagar budaya. Yang pertama saya ingin sampaikan tadi bahwa saya sebenarnya baru 1 bulan 23 hari jadi kepala BPCD Jawa Timur. Jadi saya masih termasuk sangat usianya masih sangat muda. Sebelumnya saya di Gorontalo dan sebelum di Gorontalo saya di Banten. Nah, kemudian sekarang saya di Jawa Timur. Ada beberapa hal mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa di Jawa Timur ini sudah ada perkembangan atau katakanlah temuan situs kumitir, yang mana situs kumitir ini sudah kita mulai melakukan ekskavasi dan mendapatkan talut di sisi barat, timur, utara, namun kita belum mendapatkan struktur bangunan bagian dalam secara utuh. Luas dari situs kumitir ini adalah 6 hektar, kurang lebih 6 hektar, dan itu tidak jauh dari Candi Tikus. Kemudian juga kita sudah melakukan penggalian di Interjo atau Brek Kahuripan, yang mana dikenal sebagai pendarmaan Tribuana Tunggal Dewi. Tetapi ini dengan adanya ekskavasi ini ada pertentangan, kemungkinan itu ada agak seakan-akan menyanggah bahwa ini bukan petirtaan atau pendarmaan dari Tribuana Tunggal Dewi. Kemudian juga kita mencoba kembali mengenalkan beberapa situs yang ada di Gunung satu, Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan. Nah, di mana Gunung Penanggungan ini situsnya cukup banyak, lebih dari 100, walaupun dalam ukuran yang kecil, namun
di sini kita juga mendapat hambatan sedikit karena banyaknya juga situs-situs kita yang ada dalam wilayah hutan berhutani seperti itu, sehingga kita harus banyak bekerja sama. Nah, harapan saya ada MOU nanti antara perhutani atau katakanlah Menteri Perhutani dengan Menteri Dikbud, ini bisa dilaksanakan sehingga kita juga bisa melakukan pelestarian di cagar budaya kami yang ada di lingkungan perhutani. Kemudian juga banyak dipercepat Pak Zakaria. Ya, ya, saya minta waktu 1 menit dan satu lagi mungkin kita punya Candi Kidal. Nah, Candi Kidal kita ini kondisinya sekarang di sekitarnya di luar pagar kita banyak kandang ayam. Nah, ini kandang ayam masyarakat sehingga menimbulkan bau yang susah dihindari oleh para pengunjung. Nah, ini mungkin suatu perhatian kepada Pemda supaya bagaimana masyarakat, nah kita tahu bahwa masyarakat juga membutuhkan ekonomi, tetapi bagaimana juga cagar budaya kita supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini mungkin kedepannya juga kami Trawulan sudah ditetapkan sebagai situs nasional, sehingga kita juga perlu mengembangkan situs-situs ada di Trawulan, karena rata-rata situs yang ada di Trawulan ini lahan parkir tidak dimiliki, yang ada cuma pengamanan pada masa lalu, sehingga untuk pengembangannya, pemanfaatannya sulit, sehingga kalau banyak yang datang ya membuat lalu lintas yang ada di Trawulan. Walaupun mungkin bukan jalan utama ya, tetapi tetap saja mengganggu aktivitas masyarakat. Dan mungkin ke depan nanti Trawulan ini tidak hanya setelah dipugar, tetapi yang paling penting adalah bagaimana master plan pengembangannya itu bisa kita buat dengan baik, sehingga untuk sarana parkir, kemudian untuk zona-zona penyangga pengembangannya itu bisa kita wujudkan seperti amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Nah, itu sedikit, tapi kalau mengungkapkan banyak permasalahan yang ingin saya sampaikan, tapi karena terbatas dengan waktu mungkin saja bisa saya sampaikannya. Saya mohon maaf. Harapan saya mudah-mudahan pelestarian cagar budaya ini tidak hanya ditangani oleh pusat, tetapi daerah juga harus turut aktif. Bahkan kalau bisa tim THCB, karena tidak banyak daerah yang belum membuat atau membentuk tim THCB-nya, kemudian juga perdanya. Dengan itu menurut saya kita akan dapat bekerja sama ke depan dalam melestarikan cagar budaya. Oke. Itu harapan saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Zakaria. Berikutnya Mas Lengkong. Langsung saja Mas Lengkong, sekarang sudah bisa? Sudah saya kasih materinya ke Mbak Iren. Oke, sekarang Mbak Iren ya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Lengkong Sanggar Ginaris. Di sini saya mewakili dari Ertim Conservation Institute Semarang. Mungkin saya di sini tidak akan terlalu banyak presentasi, tapi ya semoga presentasi yang saya sampaikan ini bisa jelas dan mudah dimengerti. Ya, next. Profil singkat kami yaitu kita telah sebagai komunitas kita sudah ada sejak tahun 2006 dan kita sudah berbadan hukum sejak 25 September 2014. Saat ini Ertim sudah berkembang menjadi sebuah NPO atau non-profit organization yang secara spesifik bergerak dalam bidang edukasi pelestarian cagar budaya. Dan saya sendiri baru bergabung dengan Ertim tahun 2020, tapi saya sudah cukup mengenal kegiatan mereka begitu. Dan anggota kami ada dari arsitek, kemudian ada arkeolog, dan ada juga yang dari tata kota. Jadi kita semua memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda dan kita saling berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. Next. Ini perkembangan kami saat ini. Kami sering bermain di Kota Lama Semarang. Beberapa objek sudah pernah kita dokumentasikan, mulai dari Gereja Belenduk, kemudian nanti saya tunjukkan yaitu next. Ya, ini Gedung Soburg atau Gedung Marabunta yang dahulunya adalah bekas gedung pertunjukan pada zaman kolonial.
Dan yang menarik adalah kami lakukan dokumentasi ini pada waktu tengah pandemi. Tepatnya kira-kira pada bulan Juli kemarin. Kami melakukan dokumentasi, tapi kami juga tidak lupa dengan protokol kesehatan. Semisal kami juga waktu kami dokumentasi, kami pakai masker, kemudian kita juga dilengkapi dengan face shield. Jadi selain kita sudah bisa berkegiatan, kita juga bisa mematuhi protokol kesehatan. Dan dari pendokumentasian dan pencatatan cagar budaya yang kami lakukan, kita berharap agar pihak yang bekerja di dalam kegiatan pelestarian dapat mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Karena seringkali kita mendapatkan kasus di mana karena dokumentasi cagar budaya yang didapatkan terlalu sedikit, maka seringkali kita menemukan kasus di mana pelestarian cagar budaya itu justru tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Begitu. Next. Kemudian kita juga beberapa sempat menggelar acara seperti lokakarya dan pameran. Tapi untuk musim pandemi seperti ini kita masih vakum dulu sementara. Dan karena kami sadar bahwa belajar adalah sebuah tanggung jawab yang sepanjang hayat. Begitu. Kemudian next. Nah, dari kami sendiri untuk proyeksi ke depan adalah kita akan memproduksi materi-materi edukasi online, terutama mengenai seputar arkeologi bangunan, dokumentasi, dan konservasi cagar budaya. Dan mungkin kita berharap agar ke depan kita juga, kegiatan kami bisa mendukung, mewujudkan jalur rempah di Nusantara. Gitu. Next. Ini kontak kami, kita beralamat di Jalan Merak 028A, atau lebih tepatnya jika bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke Kota Lama Semarang, itu ada kafe namanya Teko Deko. Nah, kami kantornya ada di belakang kafe itu. Dan ini ada alamat email dari kami. Ya mungkin apa yang saya sampaikan di sini mungkin tidak terlalu banyak, mengingat waktu juga terbatas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Lenggong, singkat sekali menjawab pertanyaan tentang diskusi kita hari ini. Dan sebelum kita diskusi terakhir, kita akan ke Pak Insinyur Sutri Gunajasa Nur Rahmadam. Pak Sunandar, beliau adalah Kepala BKSDA Kalimantan Timur. Silakan Pak Sunandar. Mau share screen? Share screen-nya saya mungkin tadi ke Mbak Irin, atau mungkin saya Pak Danang ada. Saya namanya yang siap aja Mbak Irin. Ya, ini sudah. Oke, silakan Pak Sunandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Siang nih ya, masih siang ya. Selamat siang menjelang sore pada Mbak Irin ataupun mungkin Mbak Riri dan juga para narasumber lainnya serta para peserta Zoom meeting pada siang ini. Selamat siang Pak. Kami dari BKSDA Kaltim yang mungkin memang agak beda ya dengan mungkin yang tadi pusaka-pusaka yang mungkin relatively semi nature ataupun mungkin artificial yang memang adalah dari karena kebudayaan dari perkembangan sejarah manusia juga. Nah, kalau kita ini di sini mungkin saya cerita masalah pusaka alam yang memang dalam hal ini adalah ciptaan atau kreasi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di sini saya sampaikan mungkin di sini bagaimana konservasi alam mungkin yang terkait dengan yang ada di Kalimantan Timur. Ini akan saya sampaikan mungkin ada di mana di situ mungkin banyak terkait dengan masalah nature-nya sendiri, kawasannya ataupun mungkin di sini adalah pelestarian satwa liar yang endemik atau langka. Baik, dilanjutkan. Lanjut. Nah, ini mungkin bagaimana konsep utama konservasi sumber daya alam yang apa ini aja, bahwa tentang kesetimbangan atau keseimbangan dan keberlanjutan. Di mana memang mungkin dulunya yang tadinya satwa liar ini dulu mungkin yang banyak nantinya ya mungkin ketika perkembangan manusia dari Adam dan Hawa dan seterusnya sampai kepada saat-saat ini di mana memang kebutuhan space lebih banyak memang dengan perkembangan jumlah penduduk yang berdasarkan
deret ukur, sedangkan SDA adalah deret aritmetik, sehingga memang tidak bisa tidak space beban yang memang masyarakat tentunya di sini kita lihat bahwa ada ketimpangan sumber daya alam yang memang tidak bisa tidak harus mengorbankan dirinya untuk memang kepentingan manusia. Lanjut. Nah, mungkin ini kita bawa tugas BKSDA Kalimantan Timur yang mungkin samalah mungkin di ruang tadi ada ruang diskusi 1, 2, dan 3 bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam. Jadi kita ini untuk BKSDA itu dengan beda dengan Balai Taman Nasional. Kalau Taman Nasional ini itu adalah mengelola Taman Nasional, tapi sama-sama masih di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini tugas pokoknya ini memang adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Provinsi Kalimantan dan Kalimantan Utara. Di provinsi, maksudnya perundang-undangannya nasional ya, tapi di wilayah Provinsi, Kaltim, dan Kaltara. Jadi di sini bahwa konservasi merupakan kegiatan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Lanjut. Nah, kita ini mungkin, saya pikir ini aja ya, mungkin secara globalnya kita bagaimana tugas-tugasnya dari mulai inventory, pelaksanaan perlindungan, pengamanan, pengembalian dampak, pengendalian karhutla, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar, dan sumber daya genetik, serta pengetahuan tradisional, serta pengembangan pembangunan jasa lingkungan, termasuk wisata alam. Lanjut. Nah, ini dalam melaksanakannya, mungkin kalau saya pikir fungsi ini, kita mungkin ini terlalu ini ya, teknis, dari mulai evaluasi, sampai kepada koordinasi teknis, itu saya pikir nanti bisa dibaca aja. Lanjut. Nah, di sini mungkin tadi sudah disampaikan bahwa ini secara globalnya bahwa kita merupakan unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, menjalankan fungsi di wilayah kerjanya adalah koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial, pengembangan bina cinta alam serta penyelenggaraan konservasi, kemudian pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan usaha atau usaha. Itu mungkin global aja. Lanjut. Nah, ini mungkin kita bisa melihat bahwa kami tentunya dengan arahan dari Bapak Wiratno ya, Insinyur Wiratno MSc, yang mana merupakan dirjen kami BKSDA Kaltim, bahwa kita ini sekarang menganut sebenarnya ini hanya pengalaman beliau, di mana memang di sini ketika ada hal-hal yang terkait dengan kondisional ini, bahwasanya ada kita diharapkan dengan arahannya adalah ada 10 cara baru kelola kawasan konservasi. Jadi yang pertama adalah masyarakat sebagai subjek pengelolaan, jadi bukan sebagai objek lagi, tapi sama-sama sebagai pelaku dari pengelolaan konservasi ini. Kemudian penghormatan pada HAM, kemudian kerjasama lintas eselon 1 KLHK, dan ada juga sampai kepada lintas kementerian, karena seperti tadi ada cagar budaya. Kadang-kadang itu cagar budaya juga kita seperti di Kalimantan Timur itu ada namanya daerah Merabu, mungkin Kepala Balai Pengelolaan Cagar Alam, Cagar Budaya, itu ada yang namanya di Merabu itu Sangkulirang, di mana ada Tapak, itu mungkin kita di situ sudah lintas kerjasama lintas kementerian. Kemudian penghormatan nilai budaya dan adat, ya tidak bisa tidak kita bawa tentunya dalam mengelola konservasi ini kearifan lokal dari budaya dan harus kita perhatikan. Kemudian multi level leadership. Jadi dalam arti kata kita leadership ini tidak hanya untuk itu bisa ke bawah, ke horizontal sampai ke vertikal. Ini memang sangat penting. Kemudian dalam pengambilan keputusan baik di tingkat tapak sampai ke tingkat center
ini berdasarkan kepada scientific. Jadi kita keputusan ini tentunya dengan pengalaman-pengalaman, kemudian juga dari para teman-teman di lapangan, bahkan sampai dukungan dari lembaga Litbang. Ini tentunya menjadi suatu dasar keputusan. Jangan sampai secara keilmuannya kita salah secara saintifik. Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan, kita karena sampai ke tingkat tapak, tadi ada Taman Nasional, ada tadi Taman Wisata Alam, Cagar Alam, dan sebagainya. Ini kita berdasarkan jadi pembagian resort-resort sebagai dasar daripada pengelolaan manajemennya. Kemudian adanya tentunya di sini ada reward dan mentorship. Kemudian sampai kepada bahwa kita ini adalah sebagai organisasi pembelajar. Ini yang memang diterapkan sedang Pak Dirjen. Tentunya ini memang suatu hal yang memang karena kita ini mengurus dari mulai semut sampai gajah, dari mulai masyarakat sampai kepada tingkat koordinasi ke kementerian yang lainnya. Lanjut. Dan di sini mungkin kita ada mengelola kawasan konservasi, ada 6 kawasan ya di Kalimantan Timur ini, dari mulai cagar alam yang ada di Kabupaten Pasir, ada Teluk Adan dan Teluk Apar, kemudian ada Muara Kaman yang ada di Kaukar, kemudian ada Padang Luwai yang merupakan habitat dari anggrek hitam yang sangat populer. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Semama yang keren dengan mangrove-nya yang selalu berkembang karena semakin lama malah luasannya mungkin sudah bertambah lagi ini. Kemudian kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki, walaupun hanya 280 hektar, bahkan pulaunya nggak sampai 50 hektar, ini merupakan surga daripada habitat penyu yang sangat jauh dari keramaian, dan mungkin kalau kita mencoba suasana di sana sangat alami dan nature ya. Mungkin kadang-kadang kalau lagi sendiri wah kayak sedang bertapa gitu Pak. Tapi mungkin bagus untuk kayak orang yang mau forest healing ataupun untuk yang mau meditasi mungkin ya, kalau yang ingin ketenangan gitu. Itu sangat hanya suara ombak saja tanpa suara-suara keramaian lain. Lanjut. Nah, saya pikir ini yang di Taman Wisata Alam Manasangalaki ini ada Parimanta ya, memang salah satunya pusaka kita itu pusaka alam ya. Jadi ini termasuk yang diciptakan Tuhan ini adalah Parimanta. Kemudian tadi saya bilang penyu. Gitu. Lanjut. Nah ini ada di Muara Kaman, kita juga ada yang pusaka alamnya, selain termasuk memang ada anggrek-anggrek liar juga, termasuk anggrek tapi tidak murni anggrek hitam ya, di sini berbagai jenis anggrek. Ada juga pesut. Ini khusus pesut yang pesut mahakam. Di mana ini seperti ini lumba-lumba air tawar modelnya ini. Jadi kayak dugong-dugong tapi adalah air tawar. Dan ini sangat langka dan tidak yang untuk pesut ini yang masih dominan ada di Kalimantan Timur. Terutama ya kalau ini pesut mahakam khusus memang dia habitat air tawar. Dan sangat langka, populasinya hanya 80 ekor. Ya. Maaf, mungkin bisa dipercepat. Ya, oke, baik. Oke, saya pikir ini yang mungkin kawasan konservasi yang sangat cukup unik yang gue ini. Mungkin yang lainnya bisa dilanjut aja ya, yang lainnya ya, karena mungkin nah ini kayak Padang Luwai ada dengan anggrek hitamnya. Kalau ini mangrove-nya mungkin ya Teluk Adan, Teluk Apar ini sama dengan nanti satu lagi Teluk Apar itu. Lanjut. Nah ini hampir sama dengan mangrove-nya yang luar biasa dengan ada bekantan yang memang kata orang monyet Belanda. Lanjut. Nah ini mungkin kita ada call center ini ya 08211333 8181 di mana di sini kita memang kayak semacam ada pengaduan-pengaduan yang di mana mungkin kita ada pengaduan terus kita respon. Ini rata-rata setiap bulan ada 4,5 laporan tiap bulan. Tapi kadang-kadang itu tergantung sikonnya ya, itu kita sama dengan kepolisian kalau memang ada pengaduan kita terima baik langsung tidak ini melalui media online ya, call center ini. Lanjut. Dan yang disampaikan bahwa 100% kita respon. Dan dari memang call center ini ternyata yang terbanyak adalah penanganan satwa liar. Jadi ada konflik dan sebagainya, di mana mungkin di situ terlihat bahwa permasalahan tumbuhan satwa liar
yang merupakan pusaka alam ini, yang di Kalimantan tadi ada pesut, bekantan, orangutan dan sebagainya, ini sangat memang dominan dengan konflik satwa liar. Yang lainnya tuh kayak yang perizinan 24%, kawasan malah hanya 2,2%. Karena memang secara ini bahwa habitat orangutan atau satwa liar di Kalimantan Timur tidak hanya di kawasan konservasi, tapi secara umum di kawasan hutan. Lanjut. Nah ini mungkin kondisinya ketika ada konflik satwa liar ini, di mana salah satu pusaka alam ini orangutan yang mungkin sangat seksi, dan ini kalau orang top itu meninggal mungkin hanya seminggu itu mungkin sudah berhenti. Tapi kalau orangutan ketika mati itu sampai belum beres urusannya, itu jelas apa matinya kenapa, itu mau sebulan bisa terangkat. Bahkan kadang-kadang sudah 5 tahun yang lalu diangkat kembali. Lanjut. Nah inilah memang kondisi pusaka Kenegarahan Hayati ini, di mana memang yang tadi saya sampaikan 70% habitatnya di luar kawasan konservasi. Bahkan mungkin banyak di APL, kawasan perkebunan dan sebagainya. Lanjut. Nah ini mungkin kondisi-kondisi lainnya. Nah ini mungkin adalah salah satu yang mendukung kita adalah adanya pusat rehabilitasi. Ketika memang bayi itu terpisah dari ibunya karena memang ada konflik, kadang terpisah. Nah inilah lembaga-lembaga konservasi khusus berupa ini adalah Borneo Orangutan Survival Foundation dan Center for Orangutan Protection yang membantu kita untuk pelestarian yang bayi-bayi itu. Bahkan mungkin yang masih remaja, yang mungkin karena dia kalau bayi sampai belum beranjak ke remaja itu sangat rawan untuk kematiannya. Kalau di hutan kemungkinan besar akan mati. Lanjut. Nah ini jadi tadi ada pusat rehabilitasi orangutan. Lanjut ya. Terus lanjut. Nah, terkait dengan tadi yang penyelamatan orangutan yang tadi memang pusat rehab, ini diantaranya ada orangutan yang kondisinya sudah sulit untuk, jadi yang tadi pusat rehab itu, yang tadi yang 2 tadi, yang BOSF ataupun COP, itu tujuannya disekolahkan gitu ya. Jadi kalau bayi dilatih, disekolahkan sampai mereka, jadi perlakuannya itu memang bagaimana supaya mereka bisa hidup, survive di alam. Jadi dilatih betul dan dia bisa cari makan sendiri. Nah, tapi ada kalanya ketika kita ketemu ternyata ada orangutan yang diserahkan dipelihara terlalu lama, itu biasanya ketika akan sulit untuk dilepas liarkan ke alam. Dan kata orang biasanya unreleasable, sulit dilepas liarkan. Nah, ini salah satunya mungkin Yayasan Arsari ini dengan pusat suaka orangutan Arsari ini mencoba untuk mencari suatu inovasi, kreativitas, bagaimana orangutan yang unreleasable ini bisa hidup di suatu areal yang masih di alam, walaupun mungkin tidak bisa kembali 100% liar, tidak bisa dia, pasti akan diberi makan dan sebagainya. Tapi dengan prinsip bahwa Arsari ini lebih baik orangutan itu, binatang itu mati di alam daripada mati di kandang. Itu memang sangat mulia tujuannya, karena sebenarnya kalau unreleasable, apalagi yang tidak bisa sembuh sakitnya atau cacat, kadang-kadang ada pendapat lebih baik Senandar bisa masih ya. Banyak kah? Enggak, sedikit aja. Disuntik, kadang ada juga di eutanasia atau disuntik mati, tapi masih debatable ya. Jadi mungkin akhirnya ini mungkin salah satu opsi yang cukup baik. Lanjut. Nah, saya pikir itu ya mungkin yang tadi saya sampaikan. Jadi bahwa pusaka alam yang memang berupa satwa liar yang bukan kreatif, kreat dari Yang Maha Kuasa, ini di Indonesia ini ya mungkin termasuk ada yang kalau di Komodo itu Pulau Komodo. Nah di Kalimantan Timur itu tadi ada orangutan yang memang sangat seksi dan memang banyak pengamat-pengamat, kemudian pesut, bekantan, dan ada lagi sebenarnya satu ada namanya buaya siam yang dimana di Kalimantan Timur itu di bagian dekat Bontang ya Sangatta itu ada yang habitat satu-satunya dunia yang masih belum terjadi crossbreeding, jadi masih galur murni. Dan itu dipertahankan, sekarang kita namanya kawasan ekosistem esensial, di mana bukan merupakan kawasan hutan ataupun kawasan konservasi, tapi dia masih berupa habitat asli daripada satwa yang memang sangat endemik dan langka. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Sunandar. Oke, sebentar saya mau. Luar biasa Pak Sunandar, saya ikut dengar loh Pak. Ya, terima kasih. Nah ini. Oke, kita masih punya waktu sampai 13.49, 13.50 ya, kira-kira sekitar 5 menit nih ya. Untuk kita merumuskan sebetulnya dari keempat daerah ini gitu ya, yang satu di Jawa Timur, tadi Pak Zakaria sudah menjelaskan sampai tahun 2024 akan ada apa aja gitu ya, terutama program-programnya ya, pengembangan kawasan wisata tadi ya Pak Zakaria ya. Oke. Jalur rempah Bu. Jalur rempahnya ya. Ya di tepi Sungai Berantas itu ya Pak ya. Salah satunya. Tapi nanti semua kabupaten kota ikut juga melaksanakan jalur rempah. Oke, mungkin tadi yang belum terjawab tadi sebetulnya dari Jogja Heritage Society sama Ertim sudah mulai ada ya bagaimana perubahan dari sebelum pandemik sampai sekarang pasca pandemik. Nih, mungkin bisa kita Pak Zakaria sama Pak Sunandar di era pandemik ini sama nanti ke depannya itu bagaimana ya? Karena kan nggak akan mungkin ya kita hidup normal kita tuh akan berubah gitu ya. Gimana nih? Apakah sudah ada dari BKSDA sama dari BPCB untuk kedepannya itu seperti apa? Pak Zakaria dulu, mungkin silakan Pak Zakaria. Begini Bu, memang kita dalam melaksanakan terutama koordinasi tetap dan apa yang sudah disampaikan sama pemerintah tentang menjaga jarak dan sebagainya atau protokol itu kita tetap laksanakan. Tetapi kita tidak bisa katakan mengabaikan juga bahwa cagar budaya kita ini harus segera ditangani. Termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan. Misalnya tanggal 12 November nanti ini kita akan adakan ulang tahun katakanlah ya Bumi Majapahitnya nih. Artinya kita ada gebiar sebenarnya ini gebiarnya besar, tetapi sekarang kita kurangin dengan berbagai kegiatan yang lebih sederhana. Mungkin daring ini kita akan gunakan karena ini menyambut katakanlah ulang tahun Majapahit ke 727. Nah ini pada tanggal 12 November nanti. Nah, ini ada berbagai kegiatan yang kita lakukan. Kemudian juga beberapa sosialisasi hasil kegiatan yang kita laksanakan ini tetap juga dengan protokoler memperhatikan COVID. Tetapi kita tidak bisa bahwa kita akan diam saja dalam kegiatan dalam masa COVID ini, karena kita juga punya beberapa kegiatan yang harus kita selesaikan. Ya. Oke, kemudian tetap jalan ya Pak ya, jalan tapi pakai protokol COVID gitu ya. Iya. Oke. Sebelum saya ingin sampaikan bahwa kemarin di situs Komite kita melakukan eskavasi kurang lebih sebulan dan itu juga kerjasama dengan Yayasan Arsari, di mana turut membantu kita dalam menunjukkan beberapa orang yang melakukan penelitian bersama. Jadi saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di tahun depan nanti kegiatan selanjutnya untuk komite ini Yayasan Arsari juga bisa terlibat lagi. Oke, terima kasih Pak Zakaria. Dan kami terima kasih dengan berikannya peralatan atau titip peralatan di kantor ini untuk kegiatan eskavasi ini kita sudah gunakan di eskavasi Kahuripan atau Kelinturejo. Gitu. Terima kasih. Ya, ini mumpung ada Mbak Ari di sini. Oke, sebelum ke Pak Sunandar, ini Mbak Iren sepertinya mau membicarakan sesuatu. Mbak Iren, silakan Mbak Iren. Iya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kan ini waktunya sudah dibatasi untuk 60 menit. Jadi nanti setelah 60 menit, seperti yang Bapak Ibu lihat di atas ada remaining time-nya, tinggal 2 menit lagi. Nanti otomatis ruangan ini akan tertutup. Nanti kita akan masuk ke ruang utama yang tadi dan kita bisa masuk ke sini lagi jika memang masih diskusinya belum selesai dan dirasa perlu waktu tambahan seperti itu Mbak Riri. Tapi nanti mohon kliknya yang live room ya, jangan yang live meeting. Kalau live meeting nanti
ke lift dari meetingnya seperti itu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Iren. Oke, kita masih ada 2 menit, 1 menit Pak Sunandar. Ya, Mau menambahkan di era pandemik ini apa yang disiapkan BKSDA? Ya. Baik, Manggi. Jadi kalau kita mungkin karena yang untuk wisata alam memang ada di Taman Wisata Alam. Kita untuk era pandemik ini memang kita kebijakannya dari kuota yang memang dari rata-rata tahunan tahun kemarin kita gunakan 30%. Jadi untuk salah satu untuk mengatasi COVID, dan itu memang itu tiap hari kita laporkan. Jadi ya 30% dari kuota yang memang tahun yang lalu jadi dasarnya. Kemudian yang kaitan dengan tadi pusrehab ataupun tadi yang termasuk pusat konservasi orangutan yang Arsari, itu kita memang itu khusus memang untuk orangutan penyelamatan. Jadi tidak untuk dipertontonkan. Kalaupun itu adalah untuk edukasi, jadi mungkin tidak untuk wisata tapi adalah edukasi. Jadi memang terbatas sekali. Bahkan nanti pun kalau sudah ada pulaunya sudah jadi, yang sekarang informasi dari Bu Ari katanya sudah direkom Bupati ya, mudah-mudahan kita bisa lancar. Ini pun kita kalaupun wisata itu terbatas, mungkin kayak riset atau edukasi saja. Jadi saya pikir, dan dalam hal ini kita pun sekarang keluar masuk orangutan ada yang dibatasi. Bosep ini sekarang sudah tidak menerima lagi bagi orangutan karena ini. Tapi alhamdulillah memang dalam pandemi ini kebetulan kita tidak ada, sebelum ada lagi orangutan yang memang diserahkan dari masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini waktunya tinggal 30 detik. Antara Mbak Tami dengan Mas Lengkong, siapa yang mau menambahkan? Nggak ada ya, kayaknya kalau nggak ada kita sambil menunggu detik-detik kita akan dipindahkan ya. Nanti akan muncul ya Mbak Iren ya, akan muncul di kanan bawah ya. Nanti silakan Mbak Iren, mungkin ini ya. Oke, nanti kalau memang mungkin dari Mbak Tami atau Lengkong ada, kalau ada tambahan lagi kita bisa masuk ke ruangan ini lagi nanti. Masih 16 detik. Oke. Mas. Kak Tami mungkin? Mungkin dalam waktu 2 detik lagi, udah 1 detik lagi nggak jadi sudah. Yang penting kita tetap melestarikan apa yang kita punya. Gitu. Iya, betul sekali. Ya. Oke, kita sama-sama sudah ada live room di kanan bawah yang warna Maaf biru. Mbak. Ini kayaknya masih bisa berlanjut jika memang masih mau ini boleh. Sepertinya kelompok ini yang paling teladan udah selesai, sementara yang lain masih itu ya. Atau kalau kita ke live room moderatornya. Ya, moderatornya galak soalnya. Ya Pak Karya ya, Pak Sagaria, Pak Sunanda. Bicara bagus, Mbak. Apa Bu? Pak Sagaria bagus. Pak, kabar Pak? Halo, kabar baik. Iya. Mungkin Mas Lengkong mau menambahkan sesuatu, Mas Lengkong? Kita bahas yang terkait soal gitu. Jalur rempah. Kemarin kita mendapat undangan dari BPCB Jawa Tengah ya, karena kami berada di Semarang untuk menyukseskan jalur rempah terutama di wilayah Jateng. Kemarin kami sempat diundang ke Kudus untuk FGD seperti ini juga, dan bertemu dengan beberapa dinas seperti dari Dinas Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Pati, dan Rembang. Itu kami juga mulai mendapat gambaran kira-kira dari beberapa instansi daerah itu mereka mau kemana gitu loh, untuk mewujudkan jalur rempah itu sendiri. Dan kami siap mendukung untuk jalur rempah itu. Dan kami juga memiliki peralatan dokumentasi yang mungkin lengkap. Kami di sini punya semacam alat 3D scanner. Jadi kita nanti bisa menghasilkan sebuah gambar bangunan dalam wujud 3 dimensi yang itu akan sangat membantu sekali untuk mengetahui seperti apa bangunan cagar budayanya yang dalam wujud 3 dimensi, dan itu praktis sekali karena kita tidak perlu susah-susah ngukur di lapangan gitu. Tinggal kita rekam saja itu, pasang alatnya di lapangan gitu. Ya. Oke, sip, makasih Mas. Sama-sama. Mbak Tami. Masih ada waktu nih Mbak Tami nih. Menghabiskan waktu ini ya. Kalau saya mungkin simpel aja sih. Karena kita semua juga mempunyai karakteristik jenis pelestariannya. Jadi kalau saya sebagai bagian dari Jogja Heritage Society dan juga kadang berdiskusi terkait dengan pelestarian pusaka, cuman ini aja sih, seperti tadi sebenarnya kata kuncinya,
kita melestarikan apa yang masih kita punya dan kita jaga, kita rawat, dan jangan sampai ini hilang karena anak cucu kita lah yang nanti anak cucu kita tetap ingin mendapatkan cerita yang sama yang kita dapatkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Tami. Karena udah bingung mau ngomong apa juga sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada kegiatan yang tetap harus offline ya. Tadi terutama Pak Zakaria sama Pak Sunandar ya. Karena kegiatan ekskavasi kan nggak mungkin kita bikin ini ya. Ya Bu, tetap kita laksanakan karena itu kita berupaya mengungkapkan masa lalu. Kalau tidak seperti itu ya kita akan tertinggal dan mungkin situs kita bisa terusak sama masyarakat yang tidak mengerti. Karena memang Umitir ini salah satu contohnya ditemukan karena tanpa sengaja oleh masyarakat membuat bata. Kemudian kita belum pada saat itu kita baru survei aja, kemudian setelah kesininya tahun 2019 juga ternyata situs ini menunjukkan struktur yang lebih besar. Akhirnya dikejar, ternyata talut kita dapat ya panjangnya ya cukup luas 300-an meter gitu dengan 196 meter lebarnya gitu. Jadi memang cukup luas. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini tetap berlanjut terus tiap tahun, cuma ya tetap kita laksanakan peraturan-peraturan standar-standar yang sudah disampaikan seperti menggunakan masker tetap kita patuhin, dan juga dalam menggali kita mengatur jarak, jangan sampai di antara pekerja itu sendiri berkumpul dalam satu lubang gitu, sehingga ini juga menyalahi aturan protokol. Tetap seperti itu kita perhatikan. Tetapi yang penting adalah cagar budaya kita ini sekarang ini semakin banyak yang terungkap dengan banyaknya temuan-temuan di masyarakat tanpa sengaja. Sehingga ini memang perlu kita tangani secepat mungkin. Seperti itu. Makin banyak masyarakat yang sadar ya Pak, sebetulnya intinya kan itu. Iya, banyak yang melaporkan, dan ini semakin banyak yang kita temukan di beberapa daerah gitu. Ya, yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Kita balik ke Pak Sunandar nih. Pak Sunandar, terkait sama jalur rempah itu di Kalimantan Timur itu gimana ya Pak ya? Terutama untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu? Kalau kita memang tidak mendalami ya, karena memang tapi memang kita ini mungkin sebagai hutan ataupun kawasan konservasi sebagai sumber plasma nutpa, memang kita harus selamatkan ya. Jadi bahwasanya di alam ini memang ada plasma nutpa seperti mungkin kemarin sempat ramai bajaka, kratom dan lain sebagainya. Saya tidak mendukung, mungkin ada juga rempah-rempah yang memang mungkin khas misalkan Dayak misalkan. Tapi sementara memang untuk di Kalimantan Timur ya mungkin sifatnya masih locally ya. Ya walaupun mungkin ada juga mungkin alur-alur, saya memang tidak mendalami ya. Cuma yang bagaimana di kami dari Balai Konservasi Sumber dari BKSDA, bagaimana namanya sumber plasma nutpa itu jangan sampai ada kita kecurian genetik. Makanya kita memang kemarin waktu Bajaka sempat meledak itu, kita tidak memberikan surat. Jadi kalau memang masih diputar-putar di Kalimantan Timur, itu tentunya ya kita cukup safe lah. Karena kalau sudah dibawa keluar, nanti terlalu melimpah yang keluar, nanti malah akhirnya sumber daya alamnya rusak, bahkan nanti punah. Dan bahkan kita nggak tahu bahwa bajaka itu yang mana yang sebenarnya menjadi obat. Jadi banyak yang kadang kita ada yang marah juga sama kita ya, tapi kita tentunya jangan sampai nanti kita udah punah baru gigit jari, ternyata kita sebenarnya yang bermanfaat itu hanya satu jenis bajaka saja misalnya seperti itu. Ya kita mungkin kita bentengi lah itu. Terima kasih. Ya, di lingkungan aslinya ya, kita tetap di lingkungan aslinya betul. Ya. Oke, kemudian masih ada karena kita ternyata sampai 452 tadi dibocorin sama Mbak Irin gitu ya. Mas Lengkong sama Mbak Tami nih terkait sama karena kita kan karena pandemik ini ya mau nggak mau terus semua berubah gitu kan. Yang tadinya orang nggak mau pakai web, mau nggak mau kita pakai web gitu. Tadi saya tertarik nih, Mas Lengkong mulai memetakan ya dengan web gitu ya, pemetaan melalui web. Kemudian Jogja Heritage Society juga demikian gitu ya. Kira-kira tantangannya apa sih dibandingkan kalau kita berkumpul gitu, ya? Mbak mungkin Mbak Tami, siapa dulu nih? Entah Mbak Tami atau Mbak Mas Lengkong? Saya dulu, Mas Lengkong. Ya, monggo Ibu dulu.
Sejauh ini karena memang ya diawali tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, diawali kita sebenarnya banyak banget data yang terkadang para peneliti atau siapapun gitu ya yang tertarik itu membaca tuh mereka harus terpisah satu persatu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk membuat website yang nanti semua orang bisa mencari tahu tentang Yogyakarta itu dari web kami gitu. Di mana di web kami sebenarnya hampir sama dengan direktori Sojana juga ya Bu Ari ya, yang kita buat juga di BPPI juga, di mana di situ informasi kita rangkum sebanyak mungkin, kita ceritakan. Tapi yang menjadi unik di sini, karena website ini bukan segala informasi masuk, tapi sebenarnya kita memancing banyak diskusi yang itu kemudian berlanjut ke sumber aslinya. Jadi misalnya kita bicara Yogyakarta bagian satu kawasan gitu ya. Kita karena mengambil dari berbagai sumber, kita merangkum dari sumber-sumber tersebut dan kita menyebutkan ini sumber dari mana, hasil penelitian siapa. Mungkin kalau kita bicara perumahan, kita akan merujuk dari punya Bu Riri yang di Yogyakarta atau seperti apa gitu ya. Di sini karena web ini memang Lampung, di sini ada hadir Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Ini sudah masuk ya? Belum. Tadi ada yang bocor. Nah, jadi dari web tersebut sebenarnya memancing para pembaca untuk bergerak lebih dalam lagi di sumber aslinya. Jadi kita lebih ke pancingan-pancingan kecil, tapi kita memang menyediakan berbagai poin-poin item dengan petanya, dengan foto yang dulu sampai saat ini juga. Oke, makasih Mbak Tami. Mas Lengkong mau menambahkan, silakan Mas Lengkong. Ya, untuk kami sendiri, kami masih terkendala akan penguasaan IT sehingga kami masih belum sempat untuk membuat website dan juga kami juga memikirkan bagaimana kita bisa menyajikan sebuah narasi tentang cagar budaya yang menarik tapi juga ilmiah. Jadi orang membaca itu senang gitu, tapi informasi kami sajikan itu adalah informasi yang sesuai yang kami dapatkan sesuai dengan metode ilmiah. Ini mungkin sebagai contoh adalah yaitu tadi gedung Sauberg, gedung Semarang. Kami menemukan beberapa fakta bahwa pertama, dalam narasi yang beredar di internet selama ini, itu gedung pernah dipakai untuk pementasan salah satu mata-mata terkenal yang bernama Matahari. Ternyata setelah kami cek, ternyata dia tidak pernah tampil di situ. Nah, itu kan mungkin adalah fakta sejarah yang baru yang mungkin perlu kami luruskan kemudian. Dan juga kami juga mendapatkan beberapa narasi sejarah yang kami dapatkan dari arsip-arsip online begitu. Dan ini yang mungkin ke depan akan kami sampaikan melalui ya media, entah itu dari media sosial atau mungkin dari website gitu. Oke, makasih. Bu Riri, ada saya boleh minta waktu 1 menit? Boleh. Nah, saya mencoba, saya ingin share ya Bu Riri ya, satu slide saja kaitannya sebenarnya ini dengan kegiatan kami yang nanti malam ini sudah terlihat ya. Masih started screen sharing, masih hitam. Masih hitam. Kalau ini udah belum? Belum. Belum. Iya. Sudah pendirian ya. Nah, ini sambil cerita aja mungkin. Oke. Ini kegiatan kami yang nanti malam. Oh, kok your screen sharing is pause ya? Ya, memang nggak bisa. Atau cerita aja Mbak Tami. Oke. Malam ini kami juga ada bincang-bincang Jogja Heritage Society JHS, tepatnya nanti jam 7.30 yang nanti akan bicara tentang pendirian Nagari Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Itu seperti tadi kalau Mas Lengkong tadi cerita tentang apa itu namanya bagaimana nyusun website dengan cerita yang ilmiah tapi menarik. Nah, mari kita gabung Mas nanti malam kita diundang nih ya, diundang sama Mbak Tami ya ke nanti malam ya. Ya, nanti malam dan memang kita sifatnya Kamis malam itu rutin. Oh ya. Nanti bisa di-share. Boleh. Nah, kebetulan yang kegiatan terakhir ini kita berada di didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, waktunya dan pas. Itu hasil dari 14.52. Mbak Iren, bagaimana?
Mungkin kalau dari peserta ada yang mau bertanya, boleh satu pertanyaan, Mbak Riri. Oke, Kalau memang kita ada. buka satu pertanyaan. Siapa kira-kira yang mau, mungkin ada yang tertarik dengan cerita Pak Zakaria atau Pak Sunandar, atau tertarik dengan cerita Mas Lengkong dan Mbak Tami, silahkan. Nggak ada? Kayaknya nggak ada, Mbak Iren. Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa kembali ke ruangan utama dengan mengeklik live room di bagian pojok kanan bawah. Warna biru ya Mbak ya? Yang warna biru ya, jangan yang warna merah. Karena Nanti memang munculnya cuma satu live room itu warna biru aja. iya, nanti itu akan masuk ke ruang utama yang tadi. Nanti kita akan berdiskusi lagi di sana. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di ruang besar kita. Terima kasih ya Ibu Moderator dan para pembicara yang luar biasa. Mbak Ri mau menambahkan, Mbak Ri, mumpung belum pada live room. Orang-orang pada bosan nanti. Pak Nandar itu Pak Zakaria nanti bosan nanti. Karena saya kan bergurunya pada beliau-beliau berdua itu. Siap, kalau sudah ini udah tinggal 1-2 langkah lagi lah Bu Ari. Ya, untuk ya paling intinya itu sih Bu Riri, bahwa kelestarian lingkungan itu ternyata nyambung dengan kelestarian budaya gitu. Yeah. Jadi cara-cara melestarikan lingkungan itu ternyata bagian dari tradisi yang diteruskan dari para pendahulu kita. Itu sih sebenarnya yang terus kita coba promosikan. Jangan dibuat terpecah. Oke, ini sudah ada waktu 116 detik. Kita harus berangkat. Ya, silakan klik live break. Oke.